Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video ini. Pada video ini kami akan memaparkan materi mengenai liquidity, solvency, and derivative exposure. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan pemateri dalam video ini. Yang pertama, Nilu Ayuno Priscilla, yakni saya sendiri, dengan NIM C20119138, selaku moderator dan ketua dari kelompok ini. Yang kedua, Arum Nurfadilah, dengan NIM C20119183. Yang ketiga, Siska Arianti dengan NIM C20119192. Dan yang terakhir, Awartin dengan NIM C20119193. Kami adalah mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama. Yang pertama yakni apa itu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan liquid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya. Selanjutnya, fungsi likuiditas. Fungsi likuiditas yang pertama yakni berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan yang mendadak. Yang kedua, mengukur ketersediaan kas dan setara kas untuk memenuhi hutang jangka pendek. Yang ketiga, sebagai bahan penilaian apakah suatu perusahaan layak mendapat pinjaman modal atau investasi. Yang keempat, untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Dan yang terakhir, bagi pihak perbankan, likuiditas akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Kemudian selanjutnya komponen likuiditas. Komponen likuiditas yang pertama yakni kerapatan. Kerapatan dalam hal ini merujuk pada adanya gap dari harga yang disetujui dengan harga normal suatu produk. Yang kedua ada kedalaman, yakni perbedaan antara jumlah atau volume produk yang dijual dengan yang dibeli pada tingkat harga tertentu. Dan yang ketiga ada resiliensi, yakni kecepatan perubahan harga yang cukup signifikan yang menuju harga efisien setelah terjadinya penyimpangan atau ketidakstabilan harga. Oke, next, rasio likuiditas. Yang pertama yakni rasio lancar. Untuk mengukur rasio lancar yakni dengan cara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua ada rasio cepat, yakni dengan cara aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Dan yang ketiga ada rasio kas. Cara mengukurnya yakni dengan cara kas ditambah dengan surat berharga jangka pendek dibagi dengan hutang lancar. Nah, ketiga rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancarnya. Nama saya Siska Arianti dengan sambung C20119192. Baiklah, materi selanjutnya yaitu solvabilitas. Solvabilitas di sini ialah kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi hutang jangka panjang. Biasanya pemberi pinjaman sering memanfaatkan angka ini sebagai bahan pertimbangan. Dengan kata lain, aktiva perusahaan menjadi pembanding dalam pengukuran solvensi. Melalui perhitungan solvensi terlihat bagaimana pengaruh aktiva dalam pembiayaan semua pinjaman yang diberikan kreditur. Selanjutnya yaitu manfaat solvabilitas. Itu ada 7. Yang pertama, bisnis bisa menjelaskan posisi serta kondisinya kepada kreditur. Yang kedua, menilai kapabilitas perusahaan dalam melunasi seluruh kewajiban beserta bunganya di kemudian hari. Yang ketiga, melihat keseimbangan aktiva tetap terhadap modal perusahaan. Yang keempat, menilai perusahaan berdasarkan aktiva yang dibiayai utang. Yang kelima, mengetahui pengaruh utang terhadap manajemen aset ataupun aktiva perusahaan. Yang keenam, mengevaluasi jumlah utang saat jatuh tempo yang dibandingkan dengan modal dimiliki perusahaan. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, menilai jumlah jaminan utang jangka panjang berdasarkan modal yang bernilai uang dari perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu jenis rasio
solvabilitas. Di sini ada 4. Yang pertama itu debt ratio atau rasio utang, yang dimana total utang bagi total aset dikali 100%. Debt ratio atau rasio utang juga akan menilai seberapa besar perusahaan berpatokan pada utang dalam membiayai aset. Yang kedua, debt to equity ratio, yaitu rasio utang terhadap ekuitas, di mana total jumlah utang atau dibagi ekuitas modal dikali 100%. Pada rasio ini akan memaparkan porsi relatif antara uang dan ekuitas yang kemudian digunakan dalam membiayai aset perusahaan. Yang ketiga, times interest earned ratio, yaitu laba sebelum pajak dibagi beban bunga kali 100%, di mana rasio ini disebut juga sebagai interest coverage ratio, yang kemudian akan mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi berbagai beban bunga hutang di masa yang akan datang. Yang terakhir, yang keempat, yaitu equity to long term debt ratio, yaitu di mana modal dibagi kewajiban jangka panjang kali 100%, yaitu rasio utang terhadap jangka panjang adalah metode yang digunakan untuk menentukan leverage yang diambil oleh bisnis. Perkenalkan, nama saya Arum Nur Fadila, stambuk C201-19183. Materi selanjutnya adalah exposure derivatif. Risiko instrumen derivatif. Yang pertama yaitu hedging atau lindung nilai, yaitu suatu tindakan pencegahan terjadinya risiko atas nilai dan posisi dari suatu aset finansial pada waktu yang akan datang melalui penggunaan instrumen derivatif atas transaksi underlying aset yang akan dilindungi nilainya. Yang kedua, spekulasi, yaitu pengelolaan yang salah dalam tujuan derivatif, sehingga pada saat itu produk derivatif justru berubah menjadi risiko baru yang bersifat spekulatif dan membahayakan pemegangnya. Selanjutnya, exposure risiko tingkat suku bunga, yaitu risiko yang sering dihadapi perusahaan terhadap perubahan suku bunga pasar, terutama terkait dengan arus kas. Untuk pembayaran bunga atas hutang jangka panjang dengan suku bunga mengambang, salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan dana yaitu pendanaan dengan utang, di mana biaya modal yang harus ditanggung berupa biaya bunga yang berkaitan dengan peminjaman uang. Semakin tinggi risiko yang berkaitan dengan perusahaan, akan semakin tinggi pula biaya modal. Selanjutnya, exposure risiko likuiditas. Likuiditas suatu perusahaan sering ditunjukkan oleh current ratio. Makin rendah nilai current ratio menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam menutupi kewajiban jangka pendeknya. Apabila perusahaan tidak mampu memenuhi klaim kreditor jangka pendek, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kredibilitas perusahaan dan dapat dianggap sebagai suatu sinyal bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, likuiditas yang tinggi mendorong suatu perusahaan untuk mengurangi penggunaan instrumen derivatif dengan maksud lindung nilai, sehingga meningkatkan potensi arus kas masa depan dan sebaliknya. Yang selanjutnya, exposure risiko kredit, yaitu kegagalan dalam memenuhi kewajiban hutang atau bunga merupakan indikator going concern yang banyak digunakan oleh auditor dalam menilai kelangsungan hidup suatu perusahaan. Ketika jumlah hutang perusahaan sudah sangat besar, maka aliran kas perusahaan tentunya banyak dialokasikan untuk menutupi hutangnya, sehingga akan mengganggu kelangsungan operasi perusahaan. Apabila hutang ini tidak mampu dilunasi, maka kreditor akan memberikan status default. Status default dapat meningkatkan kemungkinan auditor menggunakan laporan going concern. Yang terakhir yaitu exposure risiko nilai tukar mata uang asing. Perusahaan yang memiliki bisnis dalam lingkup global tidak terlepas dari risiko pergerakan nilai tukar mata uang asing. Apabila perusahaan tidak memiliki aset dalam mata uang asing yang cukup untuk menutupi liabilitas dalam mata uang asing atau net open position yang memadai, maka pergerakan tukar mata uang asing ini akan meningkatkan risiko default perusahaan. Perkenalkan, nama saya Awartin, stambuk C201-19193. Selanjutnya, the critical of market position. Market position atau penentuan posisi pasar ini adalah strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan citra atau persepsi unik dari sebuah merek, produk, dan layanan di benak pelanggan.
Sebuah bisnis dapat menciptakan citra unik itu dengan cara apapun, misal dengan 4P, promotion, produk, price, dan place. Terdapat 8 tahapan untuk melakukan proses positioning. Yang pertama, mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan produk-produk yang bersaing. Kedua, mengidentifikasi atribut tertentu. Yang ketiga, menentukan persepsi konsumen. Yang keempat, menganalisis intensitas posisi produk sekarang. Yang kelima, menentukan posisi produk sekarang. Yang keenam, menentukan kombinasi atribut yang paling disukai oleh pelanggan. Yang ketujuh, mengidentifikasikan penentuan posisi pasar dan segmentasi pasar. Dan yang terakhir, memilih strategi penentuan posisi. Menurut Kotler dan Keller, ada 3 langkah dalam memposisikan suatu produk. Yang pertama, perusahaan harus menentukan perbedaan produk, jasa, dan citra terhadap pelanggannya. Yang kedua, memilih keunggulan bersaing yang tepat. Yang ketiga, mengkomunikasikan kepada pasar sasarannya bagaimana perusahaan itu berbeda dari perusahaan lainnya. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan dalam positioning. Yang pertama, penentuan posisi yang kurang atau under positioning. Produk tersebut tidak memiliki posisi yang jelas sehingga dianggap sama saja dengan kerumunan produk lainnya di pasar. Masalahnya, konsumen tidak bisa membedakan dengan merek lainnya. Yang kedua, penentuan posisi yang berlebihan. Pemasar terlalu sempit memposisikan produknya sehingga mengurangi minat konsumen yang masuk dalam segmen pasarnya. Kemudian yang ketiga, penentuan posisi pasar yang membingungkan. Pemasar terlalu banyak menekankan atribut yang terlalu banyak pada produknya sehingga konsumen memiliki keraguan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai liquidity, solvency, and derivative exposure. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video ini dan kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in the next video.